Perkenalkan, nama saya Anissa Sabrina Fauzia dengan NIM 2024 03111082. Di sini saya perannya sebagai apoteker. Perkenalkan, nama saya Sinta Safitri dengan NIM 2024 03111081. Peran saya di sini sebagai asisten apoteker. Perkenalkan, nama saya Nazwa Putri Malinda dengan NIM 2024 03111078. Peran saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Margaret Albertina Rahadil dengan NIM 2024 03111079. Peran saya sebagai pasien. Perkenalkan, nama saya Artina Ramadhani dengan NIM 2024 03111080. Saya di sini berperan sebagai keluarga pasien. Selamat pagi teman-teman, hari ini kita akan menyaksikan simulasi peran atau roleplay yang bertujuan untuk memahami lebih dalam tentang peran apoteker dalam pelayanan swamedikasi yang aman dan bertanggung jawab. Simulasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya konsultasi dengan apoteker sebelum menggunakan obat bebas. Yuk kita mulai. Dalam simulasi ini akan diperlihatkan situasi nyata di mana seorang pasien datang ke apotek untuk mencari obat batuk yang telah ia konsumsi beberapa hari namun tidak menunjukkan perbaikan. Pasien tersebut akan berdiskusi dengan apoteker mengenai kondisi dan obat yang tepat. Simulasi ini juga akan memperlihatkan pentingnya keterlibatan keluarga dan bagaimana komunikasi profesional dilakukan. Langsung saja mari kita simak. Siang, ada yang bisa saya bantu? Ya Bu, saya mau konsultasi terkait sakit saya. Udah kurang lebih hari ini saya tuh terus kemarin saya sempat dari batuk di warung. Jadi ketika saya minum obat tersebut, saya tuh merasa dada saya tuh lebih terasa sesak. Saya rada khawatir gitu dari efek samping obat tersebut. Menurut itu gimana ya? Saya udah suruh ke dokter, tapi kakak saya malah ngelakuin untuk beli obat di warung. Sebelumnya ada riwayat penyakit itu nggak seperti mah, lambung atau asma ataupun alergi obat tertentu gitu. Kebetulan saya punya mas gitu, tapi sekarang lagi nggak mau. Ibu batuk berdahak atau kering? Baik, untuk batuk berdahak saya saranin agar mengandung guaifenesin sama bromhexin. Tapi karena ini riwayat penyakit mah, saya saranin obat yang aman untuk lambungnya. Ini untuk obatnya, sirup diminumnya 2 kali sehari setelah makan, dan perbanyak minum air putih dan jangan banyak makan makanan yang berminyak ya. Untuk obat hanya sirup saja, apa tidak dikasih antibiotik? Untuk antibiotik pada batuk biasa tidak perlu, kecuali ada indikasi infeksi bakteri itu perlu antibiotik, dan itu pun harus menggunakan resep dokter. Jika tidak menggunakan resep dokter atau menggunakan antibiotik bebas, itu dapat menimbulkan resistensi. Jadi gitu ya Bu. Ternyata batuknya nggak perlu antibiotik ya, sirup aja cukup. Betul Bu, swamedikasi perlu dilakukan tapi dengan bijak. Jika 3 hari ke depan belum ada perubahan, Ibu dapat konsultasi ke dokter untuk lebih lanjut. Terima kasih Bu, penjelasannya sangat membantu. Sama-sama Bu, selamat sembuh ya. Bu, sebelum saya menyerahkan obatnya, saya akan menanyakan beberapa hal ke Ibu untuk kami menggunakan metode hidropak. Mohon dijawab ya Bu. Baik Bu. Ibu merasa nyerinya di bagian mana keluhannya? Kalau saya sakit di bagian tenggorokan, terus dada saya tuh kadang terasa sesak sama naik kelas itu. Untuk rasa beratnya sesaknya itu jika diberi skala berapa ya? Skala 1 sampai 10. Saya kira enggak sih. Untuk keluhannya seperti apa ya Bu? Lebih ke batuk berdahak sih Bu, musim parah ini. Untuk keluhannya merasa itu panas, perih atau gatal?
kebetulan kadang aku lebih susah, terus gatal di tenggorokan. Ibu sudah berapa lama ya mengalami keluhan ini? Udah sekitar 5 hari. Mulai terasa sakit atau gejalanya itu mulai kapan? Itu saya rasa batuk-batuk biasa aja, tapi ya di sini saya rasa Ada apa ibu? Ada masalah gejala kayak mual, demam, pilek? ada sih Bu, di awal-awal tuh saya pilek dulu sebelum saya batuk. Sampai sekarang udah nggak pilek lagi sih. Untuk gejalanya apa yang memperparah gejala ini, kayak setelah makan atau kena udara angin? Biasanya setelah makan Bu, tapi lebih sering tuh pada malam hari ketika mau tidur. Itu batuk terasa kepala aku lebih gatal. Terus sesaknya itu tuh nyebar atau hanya di bagian dada saja? Kebetulan sementara ini di bagian dada aja sih. Ibu merasa lebih baik ketika ibu melakukan aktivitas apa gitu? Kalau saya sih biasanya minum air hangat, atau kalau ketika tidur tuh bantal saya lebih tinggi gitu, saya lebih merasa nyaman sih. Seberapa sering batuknya ini tuh muncul? Hampir sepanjang hari sih. Batuknya juga kan gatal mengeluarkan, kebetulan di istirahat dari malam hari biasanya sampai subuh yang paling batuk. Terima kasih Ibu sudah membantu menjawab untuk menggali informasi. Jika 3 hari ke depan belum ada perubahan, Ibu dapat konsultasi ke dokter untuk lebih lanjut. Metode Lindo itu tadi apa ya? Metode Lindo itu metode untuk menggali informasi tentang keluhan pasien, jadi membantu kita untuk memberikan rekomendasi yang baik dan tepat. Ya, terima kasih ya buat. Baik, sudah disalin resepnya? Sudah. Baik, nanti dibantu oleh asisten saya untuk mengambil obatnya ya di depan. Coba sini. Baik. Ibu ini untuk obatnya diminum 2 kali sehari, banyakin minum air putih dan kurangin makan yang berminyak-minyak ya. Dan ini untuk salinan resepnya. Iya Bu. Saya ingin memberikan beberapa refleksi terkait simulasi tadi. Pertama, apoteker menunjukkan komunikasi 2 arah yang baik dan tidak hanya memberikan obat, tetapi juga melakukan edukasi. Yang kedua, peran keluarga juga diperlihatkan sebagai pendukung yang aktif yang mencerminkan situasi realistis di masyarakat. Yang menarik adalah apoteker tidak hanya fokus pada obat, tetapi juga pada gaya hidup pasien. Ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan kuratif ke preventif. Simulasi ini sangat penting untuk memperkuat pemahaman tentang praktik swamedikasi yang aman dan bertanggung jawab. Itulah tadi simulasi peran mengenai pelayanan swamedikasi oleh apoteker. Kita dapat melihat bahwa komunikasi yang jelas dan empati sangat penting dalam pelayanan kefarmasian. Konsultasi dengan apoteker mampu mencegah penggunaan obat yang salah